Bapak, sebelumnya mari Bapak urapi kami semua yang hadir di sini atau yang dalam perjalanan menuju ke sini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan arti daripada firman-Mu. Itu juga hamba-Mu, mari Bapak urapi agar supaya apa yang nanti keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dan berkenan kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Hari ini Pentakosta. Saya itu beberapa hari yang lalu, saya sebenarnya mempersiapkan khotbah saya itu doa Tuhan Yesus, yaitu Yohanes 17. Tapi pada waktu kita doa pagi bersama Pak Erik dengan ini, Pak Erik itu membawa, hari ini kan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wow, saya langsung kepikir nih, kalau kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti 10 hari lagi keturunan Roh Kudus. Rubah lagi. Ini mana nih yang akan akhirnya saya mengambil satu keputusan bahwa hari ini saya berkhotbah tentang Pentakosta. Jadi Pentakosta itu dari bahasa Yunani, Pentakosta, yang artinya ke-50. Istilah Pentakosta itu tidak ada dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu sudah ada, sebenarnya Pentakosta sudah ada. Nah itu kita bisa lihat di kita lihat di Pentakosta. Kita lihat di Keluaran 34 ayat 22 dan Bilangan 28 ayat 26. Kita lihat Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bogaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Kemudian Bilangan 28 ayat yang ke-26, pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi hari raya 7 minggu itu dirayakan pada hari yang ke-50. Ya, hari raya. Di dalam Bilangan istilahnya itu hulu hasil. Nah di dalam perjanjian baru, bahasa Yunani, maka keturunan atau pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan pada hari yang ke-50, yaitu setelah Yesus bangkit sampai dengan Yesus naik ke surga, sampai dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah 50 hari, untuk kemudian dinamakan Pentakosta. Jadi Pentakosta itu istilah di dalam perjanjian baru untuk keturunan Roh Kudus. Saya tidak akan berbicara banyak tentang pekerjaan Roh Kudus dan sebagainya, tapi mari kita melihat Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang akan kita bicarakan. Kita mengenal bahwa Roh Kudus itu yang membuat kita bertobat. Roh Kudus itu yang memperkenalkan kebenaran kepada kita. Roh Kudus itulah yang membawa kita agar supaya kita jangan terpeleset. Roh Kudus itu juga yang membuat kita menerima Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang bertanya begini, apakah Roh Kudus itu bisa kesal? Ya, Roh Kudus bisa kesal, orang dia pribadi kok. Roh Kudus bisa marah, iya dong. Roh Kudus bisa berduka. Tuhan Yesus katakan, jangan dukakan hati Roh Kudus. Karena dia pribadi, tapi yang paling penting adalah Roh Kudus itu punya kuasa. Itu yang paling penting. Jadi jangan padamkan Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita masing-masing. Istilah pasien. Oke, saudara-saudara, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Di sana Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, saya mengambil kenaikan Tuhan Yesus ini dari kitab Lukas. Karena ini penting, ya. Pada saat Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, kamu akan punya kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus itu turun, untuk apa dia turun? Untuk kita menjadi saksi. Itu titik. Kita menjadi saksi, lain tidak ada. Saksi tentang apa? Tentang kebenaran ilahi. Karena dia membawa kita kepada kebenaran. Dia menginsyafkan kita daripada dosa. Itulah pentingnya Roh Kudus kepada kita. Saudara-saudara, yang berikutnya, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bagi saya ayat ini paling penting. Dia akan datang kembali. Itu salah satu daripada iman kita, iman Kristen. Bahwa Yesus akan datang kepada kedua kalinya. Kalau dia tidak datang, apa yang terjadi dengan kita? Banyak orang berbicara tentang kapan Yesus datang. Sebenarnya itu bukan urusan kita. Kapan Yesus datang, itu bukan urusan kita. Yang pasti, yang menjadi urusan kita adalah mengimani bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, itu tidak pernah mengingkar janji. Dan dia tidak pernah melalaikan janjinya. Sehingga dia datang kembali adalah suatu kepastian. Dan tidak dapat ditawarkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah bagian daripada iman Kristen.
bagian daripada pengikut Kristus. Saya akan mencoba merefresh kembali khotbah saya tahun lalu tentang iman Kristen. Pertanyaannya begini, apakah yang kita imani sebagai pengikut Kristus? Saudara-saudara jemaat, yang kita imani itu ada 3. Yang pertama adalah Trinitas atau Trinity. Di dalam Alkitab tidak ada kata Trinitas, tidak ada kata Tritunggal, yang ada kata Elohim. Elohim, El itu artinya Allah. Hem itu artinya jamak. Jadi Elohim mau disingkat dalam satu kalimat, tunggal tapi jamak, jamak tapi tunggal. Di dalam penciptaan alam semesta, ketiga-tiganya ini mengambil peranan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1 penuh dengan Allah berfirman. Allah Bapa, firman Yesus Kristus. Ketiga-tiganya terlibat di sana. Marilah kita jadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Kita lebih dari satu. Keterlibatan mereka itu ada di sana. Kemudian hakikat daripada Allah itu perlu kita tahu, bahwa Allah itu adalah roh. Jadi spirituality of God. Allah itu pribadi, personality of God. Allah itu esa, unity of God, dan Allah itu Trinity, Tritunggal. Itu yang kita imani. Saudara-saudara, pada saat malam perjamuan terakhir Yesus dengan murid-murid, itu Yesus duduk di meja dan Yesus yang memimpin perjamuan malam itu. Tetapi sekarang yang kita melakukannya setiap saat, karena itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus, perbuatlah ini sampai aku datang kembali. Saudara-saudara mau tahu, meja adalah meja Bapa. Itu meja Allah Bapa yang sekarang kita duduk. Menu adalah menu anak, tubuh dan darah. Dan yang memanggil kita datang adalah Roh Kudus. Ketiga-tiganya terlibat di dalam setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi hati-hati. Kita mengimani yang kedua, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali dari sana. Itulah iman Kristen kita. Dia akan datang lagi. Yang ketiga, kita mengimani firman sebagai sebuah kebenaran mutlak. Tidak bisa ditawar, tidak terbantahkan. Jadi itu dikatakan absolute truth. Ini paling penting, saudara-saudara. Di luar daripada firman tidak ada kebenaran. Kalau kita katakan bahwa Yesus adalah firman, benar, Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman dan Allah itu menyatu. Lalu bagaimana Yesus itu
dikatakan sebagai firman, jangan lupa di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kalau firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, maka firman itu yang menyatu dengan Allah adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah 3 hal yang menjadi iman Kristen. Itu tidak bisa ditawar. Dan salah satu bagian adalah dia akan datang kembali. Itu kita punya iman. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kalau dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus yang 40 hari itu, dia naik ke surga. Mengapa dia harus naik ke surga? Yang pertama, mari kita baca Yohanes 17 ayat 5. Yaitu doa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini salah satu bagian daripada doa Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 17 itu ada 26 ayat. Ya, 1 sampai 5 itu Yesus berdoa untuk dirinya. 6 sampai 19 dia berdoa untuk murid-muridnya, sedangkan yang terakhir dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepada dia. Ini dimulai dengan ini. Jadi Yesus itu harus dipermuliakan di surga. Sehingga ada tenggang waktu 10 hari. Lama itu tenggang waktu 10 hari. Ya. Yesus harus dipermuliakan di surga. Kalau tidak, Roh Kudus tidak akan turun. Dan dia dipermuliakan di surga apabila tugas yang diberikan oleh Bapaknya itu tuntas. Dia harus mati di kayu salib dan dia harus bangkit dan memenangkan kematian. Dia harus memenangkan maut. Baru dia dipermuliakan di surga. Saudara-saudara, saya mencoba melihatnya begini. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat yang ke-39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus itu harus dimuliakan dulu, baru Roh Kudus itu. Persyaratannya Roh Kudus dia bisa dimuliakan, ulang saya, dia harus memenangkan maut. Dan pada dia naik ke surga, berarti Bapa telah setuju bahwa pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya itu telah sempurna dilaksanakan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 31, 32 dan 33. Ya. Oh, ini Joel. Kisah para rasul itu. Kisah para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan 33. Oke. Ada? Tidak ada.
Coba masing-masing kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang 32 dan 33. Saya akan membaca. Yesus inilah, ini bagian khotbah daripada Simon Petrus di Serambi Salomo. Oke, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 33 ini kuncinya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini. Itu Petrus berkata begini, bahwa setelah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, kita berhenti dulu di situ. Yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah di dalam pengakuan iman rasuli tadi, yang telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebenarnya yang telah ditinggikan oleh tangan kanan Allah itu adalah jabatan kewenangan. Jabatan kewenangan. Dan menerima Roh Kudus. Coba kita menguatkan itu di Mazmur 110 ayat 1. Oke? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, ini Daud. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan di kakimu. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, yaitu sampai kubuat musuh-musuhmu. Itu dia sebagai berkat. Kemudian dia menerima Roh Kudus. Dan roh itu yang dicurahkan, Petrus bilang, hey, roh itulah yang dicurahkan kepada kita sekarang ini. Itu yang dimaksud oleh Petrus dalam khotbah Petrus. Nah, saudara-saudara, mari kita mencoba melihat bahwa di dalam Yohanes yang 15 ayat 26 ini mengenai Roh Kudus, ya. Jadi jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa, jadi Roh itu dari Bapa. Kemudian yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi kuncinya ada tenggang waktu, karena ada proses. Yesus itu harus dimuliakan di surga dulu, agar ia menerima kuasa ditinggikan di surga. Kemudian Roh itu dia menerima Roh Kudus, agar supaya Yesus bisa mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid. Ini ayat ini yang bilang, bukan saya yang bilang. Ya, dengan demikian maka Roh Kudus yang kita terima itu berasal daripada Bapa dan bersaksi tentang Yesus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada pertanyaan begini. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, sahabat saya bertanya begini, nah loh, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus belum datang. Dunia kosong. Iya kan? Ini 10 hari, Roh Kudus sudah naik, Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus belum turun. Berarti dalam jangka waktu, kurun waktu 10 hari, siapa yang sebenarnya memerintah di dunia? Pasti setan merajalela lah. Sudah tidak bisa bikin apa-apa.
Lalu bagaimana dengan murid-muridnya? Ya, dengan murid-muridnya saya ingin agar tolong buka, karena saya tidak sampaikan ini kepada Ibu Anita. Tolong buka Yohanes 17, doa Tuhan Yesus. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi bagaimana dengan nasib murid-murid Yesus tidak berada dengan mereka? Tolong Ibu baca ayat, Ibu Anita, baca ayat yang ke-11. Baca ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Oke, tunggu sebentar. Jadi di dalam ayat 11, Yesus menyerahkan murid-muridnya ke dalam pemeliharaan Allah, Bapaknya, dan menjadikan mereka menjadi satu. Kemudian ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Ya. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya. Berarti ada perlindungan. Yesus menyerahkan murid-muridnya agar Bapaknya melindungi mereka. Dan yang terakhir ayat yang ke-19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya. Kemudian Yesus minta agar mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Jadi don't worry about the syphilis. Sudah beres itu mereka. Sudah diserahkan. Yesus sudah antisipasi nih. Kalau nanti naik akan kosong, ya udah saya serahkan mereka ke dalam tangan Bapa. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu khawatir lagi. Jadi begitulah. Memang dia itu sempurna. Oke. Mari kita kembali ya. Apa sih yang dikerjakan Tuhan Yesus selama 40 hari masih di bumi? Saudara-saudara, yang dikerjakan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia membangun suatu mental. Dia bercerita tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan kepada muridnya bagaimana nanti kamu akan dilepaskan di tengah-tengah kawanan serigala. Bagaimana nanti kamu akan menginjili sampai ke ujung bumi. Itu yang Yesus ajarkan kepada mereka selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Nah, pada saat Yesus terangkat ke surga, Yesus melarang murid-muridnya untuk keluar. Mereka harus tunggu di Yerusalem sampai dengan Roh Kudus itu datang. Karena apabila Roh Kudus itu datang, mereka punya kuasa. Itulah sehingga Yesus katakan jangan penginjilan tanpa Roh Kudus sia-sia. Jadi tunggu kamu sampai Roh Kudus itu datang supaya kamu punya kuasa. Saudara-saudara, keturunan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus tidak terlepas daripada Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 18 sampai dengan 20. Dan itu adalah maksud dan tujuan daripada Roh Kudus. Kita melihat yang terakhir dari tadi, saya belum pernah mengambil judul khotbah untuk diangkat. Kenapa saya mengambil Yoel pasal 2 itu adalah tolong Ibu. Oke. Yoel pasal 2
28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara-saudara, Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama itu muncul tidak sepenuhnya. Roh Kudus itu muncul pada saat di dalam perjanjian baru. Terangan Roh Kudus itu ada di dalam perjanjian baru sebelum Yesus naik ke surga. Khotbah daripada Simon Petrus di Serambi Salomo pada saat setelah keturunan Roh Kudus, 50% diambil dari perjanjian lama. Dan salah satunya adalah Yoel. Itu ada di dalam Kisah 2 ayat 17 sampai dengan 19. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yoel menulis ini tahu tahun berapa? Antara tahun 835 dan 800 sebelum Masehi. Dan terjadi di dalam perjanjian baru hampir 3000 tahun. Nubuat ini digenapi oleh Bapa. Oke, saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa keturunan Roh Kudus tidak terlepas daripada mandat penginjilan di dalam Matius 28 ayatnya ke-18 sampai dengan 20. Di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah senantiasa, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, Dia akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Penutup, selamat bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara tentang firman-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar saat ini, dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.